Hello friends, this is my journey as an ISMA awardee at Chulalongkorn University at University of Zagreb, the University of Malaya, Malaysia. Sejujurnya, tujuan awal aku untuk daftar ISMA itu adalah untuk bisa merasakan kuliah di luar negeri selama 1 semester. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ISMA itu sangat mendorong mahasiswa Indonesia untuk bisa mengambil mata kuliah yang tidak linear dengan jurusannya di Home University. Contohnya, aku adalah mahasiswa teknik informatika, dan di Chulalongkorn University, aku mengambil mata kuliah soshum seperti Human Communication, Digital Linguistics, dan juga Basic Thai for Foreigners. Oke, jadi alasan aku pilih ISMA ini karena aku mau nyari pengalaman baru dan juga untuk keluar dari zona nyaman. Karena di luar sebenarnya di univ ini aku soal jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak prestasi gimana-gimana, dan aku juga jadi pengen nyari pengalaman baru dan nantang diri sendiri. Bisa nggak ya kayaknya aku coba untuk mendapat beasiswa pertukaran ke luar negeri ini? Dan juga banyak host university yang ditawarkan ISMA untuk bisa kita pilih mau ke negara mana. Makanya aku tertarik banget untuk mencoba belajar ke luar negeri. Tujuan awal saya mendaftar ISMA yaitu dari dulu saya ingin sekali mencoba belajar di luar negeri. Ingin tahu apa perbedaannya dengan belajar di Indonesia. Dan juga saya ingin sekali menambah pengalaman-pengalaman baru di masa saya menjadi mahasiswa. Yang saya dapatkan dari program ini banyak sekali, mulai dari teman baru, pengalaman baru, new insights, dan skill-skill baru yang saya dapatkan itu sangat berharga bagi saya. Oke, jadi untuk proses administrasi dari ITERA untuk mendaftar ke ISMA adalah menyiapkan translate transkrip dalam bahasa Inggris. Translate ini, kalian perlu menyiapkan transkrip dalam bahasa Indonesia, yaitu yang aslinya, dan diserahkan kepada UPT Bahasa di ITERA. Untuk proses ini kira-kira memakan waktu 1-2 hari kerja. Adalah surat rekomendasi dari Kaprodi dan juga KUI. Nah, untuk meminta surat rekomendasi dari Kaprodi itu beda-beda ya setiap prodi. Tapi kalau case aku, dari teknik informatika, aku meminta dulu tanda tangan dari dosen wali, dan kemudian akan dilanjutkan ke Kaprodi. Nah, selain itu, pada tahun 2023 kemarin, aku belum bisa mendapatkan tanda tangan dari KUI karena memang pada saat itu belum ada person in charge-nya. Akhirnya aku mendaftarkan ISMA menggunakan surat rekomendasi dari wakil. Untuk surat rekomendasi dari Kaprodi ini bisa diurus di masing-masing prodi, di ruangan prodi, dan untuk waktu penyelesaiannya juga disesuaikan oleh prodi sendiri ya. Nah, kemudian untuk surat yang ditandatangani oleh KUI ini bisa diarahkan ke gedung A dengan waktu penyelesaian kurang lebih 4-5 hari kerja. Next ada surat pernyataan ketersediaan mahasiswa terhadap program MBKM. Nah, untuk pengurusan surat ini, aku tuh dulu langsung kontak ke PIC MBKM di ITERA. Tapi aku kurang tahu nih kalau untuk tahun ini siapa PIC-nya. Mungkin diganti atau mungkin masih sama. Jadi, lebih baik kalau misalnya dikoordinasikan dulu kepada jurusan kalian masing-masing ataupun ke kehumasan di gedung A. Untuk prosesnya, kira-kira memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja. Dan terakhir adalah surat rekomendasi wakil rektor. Ini beda ya sama yang KUI tadi. Yang KUI tadi, wakil rektor menandatangani suratnya sebagai pengganti dari KUI. Nah, sedangkan ini tidak bisa diganti. Jadi harus wakil rektor yang menandatangani. Untuk prosesnya sendiri, perlu disiapkan template dari portal ISMA yang akan diperbarui nanti mungkin tanggal 23 Januari. Dan kemudian untuk mengurusnya bisa langsung ke jurusan masing-masing dan nanti akan dijalurkan kembali ke wakil rektor secara langsung. Untuk prosesnya kira-kira memakan waktu mungkin sekitar 5 hari kerja. Administrasi apa aja yang harus disiapin di luar ITERA? Yang pertama adalah English Proficiency Test, dan aku sendiri milih Duolingo English Test. Tapi kalau kamu nggak mau ambil Duolingo, kamu bisa ambil TOEFL ataupun IELTS. Nah, untuk proses ujian Duolingo English Test itu cukup sebentar, seingat aku 1 atau 2 jam. Dan untuk sertifikatnya akan dikirimkan maksimal 4 hari kerja kalau nggak salah. Untuk aku prepare-nya sendiri itu cukup sebentar juga, sekitar 2 minggu preparation aja, aku langsung ngambil tesnya. Oke, untuk menentukan host uni, hal pertama yang saya pertimbangkan yaitu adalah mata kuliah yang ditawarkan. Jadi, masing-masing host uni sudah di-list mata kuliah yang ditawarkan semua di website ISMA. Dan yang kedua, ada statistik tahun lalu. Jadi, kita bisa lihat berapa banyak pendaftar di host unit tersebut dan beberapa banyak yang diterima. Jadi kita bisa pertimbangkan apakah peluang kita lebih besar keterima di host unit yang mana.
Dan juga yang ketiga, pasti kalian semua ada satu negara impian yang kalian sangat ingin kunjungi, itu bisa jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya kalian lulus, buat dokumen lagi surat rekomendasi dari KUI, itu bisa hubungin ke Bu Desi dari KUI IPH. Terus habis itu buat paspor, karena kemarin aku perpanjangan paspor, jadi itu perlu waktu 1 minggu ngurusnya. Dan habis itu buat visa, mungkin ketentuan negara beda-beda, tapi kalau Malaysia kemarin bisa diurus di SFV, web SFV, itu web visa Malaysia, single entry visa, dan harus siapin uang sekitar 4,5 juta. Itu udah termasuk biaya visa dan juga asuransi kesehatannya. Nah itu kalau uang itu kita pakai uang kita sendiri dulu, jadi sistemnya nanti bakal di reimburse. Setelah itu kita siapin KTP, dokumen KTP, dan juga scan dari buku tabungan BRI. Jadi buat akun bank BRI dulu, karena itu yang bakal pencairan dananya bakal masuk ke bank BRI. Gitu, kalau untuk ngurus dokumennya. Jadi setelah kita diumumkan telah terpilih menjadi salah satu awardee, hal yang dilakukan yaitu pengurusan visa, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya untuk keberangkatan, yaitu SKCK, dan juga visa. Untuk pendaftaran visa itu masih banyak lagi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan sistemnya itu reimburse. Jadi visa ini kita bayar sendiri, kemudian akan dikembalikan oleh ISMA. Selain itu, untuk dana hidup itu diberikan secara lump sum atau secara sekaligus. Dana yang kita dapatkan per bulan itu adalah living allowance, dan juga sebelum keberangkatan kita akan mendapat settlement allowance dengan sejumlah uang yang sama dengan living allowance. Tadi udah pre-reporter series, akhirnya kita berangkatlah ke host university masing-masing. Dan personally, aku sendiri itu gak terlalu merasakan perbedaan yang jauh gitu ya dari skema pembelajaran di Thailand ataupun di Chulalongkorn Open University lah gitu, karena kan aku spesifik di Chula nih. Tapi yang aku beda paling berat itu adalah penggunaan bahasa Inggris, karena aku di ITERA tuh gak pernah pakai materi yang bahasa Inggris semua gitu, yang full bahasa Inggris. Jadi aku lumayan kaget di situ, walaupun aku punya kemampuan bahasa Inggris yang oke lah gitu, maksudnya aku bisa dengerin mereka ngomong apa, aku bisa tahu artinya apa, tapi ketika itu udah diaplikasikan ke pembelajaran, aku lumayan bingung pada awal-awalnya. Tapi akhirnya aku bisa nangani permasalahan itu dengan cara aku latihan listening dan juga latihan speaking lebih banyak lagi selama di Thailand sana. Teman yang dihadapi selama belajar di sini tentu aja ada, contohnya kayak perbedaan bahasa. Memang Malaysia sama Indonesia ini nggak beda jauh, tapi ada beberapa kata yang agak bisa jadi lain artinya, walaupun soalnya ada kata di Indonesia dan Malaysia sama bentuknya tapi artinya beda gitu. Dan terkadang dosen tuh campur-campur bahasanya, kayak dia mengajar pakai Malaysia juga, jadi ya harus coba mengerti. Dan juga tantangan kedua itu pressure, kalau misalnya karena kita ini anak beasiswa nih, jadi harus diekspektasiin untuk kerja lebih baik lagi. Jadi kadang itu jadi tekanan, tapi cara untuk menghadapinya ya anggap itu sebagai motivasi. Dan juga banyak-banyak bersyukur karena kita udah diterima beasiswa ISMA nih. Jadi harus belajar lebih baik lagi. Jadi kalau sistem pembelajaran di Kroasia sendiri itu kali lagi tergantung dengan profesornya. Nggak ada sistem pembelajaran spesifik yang diterapkan di sini. Jadi itu semua tergantung profesornya. Ada yang memberikan materi seperti lecture biasa, ada yang diskusi sepanjang kelas, dan lain-lain. Kemudian dalam beradaptasi, saya tidak terlalu kesulitan karena kebanyakan di sini kelasnya itu tidak terlalu menegangkan karena profesornya santai. Namun kesulitan yang saya alami yaitu dalam mengikuti pembelajaran dalam bahasa Inggris, karena di sini pembelajaran dalam bahasa Inggris itu termasuk ke advanced English dan itu perlu dipahami dengan baik-baik. Oke, setelah aku kuliah di Chulalongkorn University selama 1 semester, aku ngelihat lumayan banyak perbedaan antara Chula dan juga ITERA. Salah satunya adalah perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Jadi, perpustakaan Chulalongkorn University itu selalu buka 24 jam ketika mau ujian, seperti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan benar-benar banyak banget mahasiswa yang nginep di perpustakaan itu.
Jadi ya kalian harus banget untuk ngikutin program ISMA ini. Caranya nggak ada salahnya untuk mencoba, nggak ada ruginya. Kan banyak banget untungnya kalau kalian bisa lolos ISMA. Karena banyak bakal dapat pengalaman baru, cara belajar baru, dan juga lagi mendapat beasiswa negara gratis untuk belajar ke luar negeri lagi. Dan ada juga banyak pengalaman yang bisa diambil, kayak contohnya program Heroes. Itu adalah salah satu challenge yang dikasih dari ISMA. Jadi itu kayak kita ngasih tahu tentang kebudayaan Indonesia kepada negara-negara luar, orang-orang luar, student-student exchange lainnya. Dan kami waktu itu buat penandasan seni dan juga booth-booth budaya. Dan itu seru banget, banyak orang yang antusias ikut. Kita buat booth-booth permainan, jadi kita bisa main sama anak-anak luar negeri, main bola bekel, main lompat tali, main sendok kelereng yang biasanya dilakuin pas 17 Agustus, dan kita main tuh sama anak-anak luar negeri lainnya. Juga kita nari banyak pentas tari, seret tari tradisional, dan juga banyak banget keseruan mainnya. Dan juga kalau di Malaysia sendiri, khususnya di University Malaya, jadi ada kayak program untuk klub untuk anak-anak exchange. Jadi kita kayak dibuat kelompok-kelompok sama teman-teman exchange lain. Nah itu kami juga sering hangout bareng sama mereka. Jadi kami main sama anak dari Korea, dari Malaysia, dari Prancis, Australia. Ingat nih pokoknya. Pokoknya rugi kalau nggak ikut, harus coba ikut daftar. Kalau dari aku sendiri tuh sangat percaya bahwa adanya happy ending. Jadi kalau kamu belum happy di suatu keputusan atau suatu pencapaian, berarti perjuangan kamu belum ending. Ketika saya mendaftar ISMA itu, saya masih punya banyak keraguan terhadap diri sendiri. Masih banyak ketidakyakinan dan ketidakpercayadirian. Cuman, saya tetap mencoba mengikuti segala proses pendaftaran ISMA sampai terakhir, dan tidak sangkanya saya diterima menjadi awardee. Jadi, saran dari saya yaitu kalian mencoba saja untuk mendaftar ISMA, karena siapa tahu kalian bisa keterima menjadi awardee ISMA 2024. So, We are waiting for you to become the next ISMA awardee 2024. Bye!